AAS atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan spektroskopi serapan atom, merupakan alat yang digunakan untuk menentukan kandungan logam dengan kategori logam berat maupun logam ringan. Kandungan logam yang dianalisis dapat berasal dari sampel air, tanah, makanan, kosmetik, obat-obatan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Jenis logam yang menjadi andalan dalam pengujian adalah logam aluminium, molybdenum, dan silika. AAS adalah metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom bebas dalam keadaan dasar. Prinsip kerja dari AAS adalah dengan mengekskusit atom logam dalam sampel dengan menggunakan sinar matahari atau lampu, kemudian mengamati intensitas cahaya yang diterima oleh detektor. Semakin tinggi konsentrasi logam dalam sampel, semakin besar intensitas cahaya yang diterima oleh detektor. AAS umumnya digunakan untuk analisis jejak logam dari berbagai jenis sampel dalam ilmu lingkungan, makanan dan minuman, kimia dan sektor farmasi untuk pemantauan, pengatur atau kontaminasi dan kontrol kualitas, serta penilaian cepat bahan baku. Spektroskopi serapan atom juga digunakan dalam pengaturan klinis untuk analisis cairan biologis seperti darah dan urin. ICP adalah teknik analisis yang digunakan untuk mendeteksi elemen kimia unsur logam. Ini adalah jenis spektroskopi emisi yang menggunakan plasma yang digabungkan secara induktif untuk menghasilkan atom dan ion tereksitasi yang memancarkan radiasi elektromagnetik pada karakteristik panjang gelombang unsur tertentu. Ini merupakan teknik nyala dengan suhu nyala berkisar antara 6000 hingga 10.000 Kelvin. Intensitas emisi ini menunjukkan konsentrasi unsur dalam sampel. Jenis yang pertama adalah ICP-AES atau Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy, merupakan teknik analisa atomic spektroskopi. Metode ini telah disetujui untuk sejumlah besar logam dan limbah. Semua matriks, termasuk air, tanah, sampel air, ekstrak EP, limbah industri, tanah, lumpur, sedimen, dan limbah padat lainnya yang memerlukan proses sebelum dianalisis. Prinsip kerja metode ini adalah mengukur intensitas energi atau radiasi yang dipancarkan oleh unsur-unsur yang mengalami perubahan tingkat energi atom atau eksitasi atau sering disebut ionisasi. ICP-MS dapat mengukur sebagian besar unsur-unsur dalam tabel periodik. Unsur-unsur yang ditampilkan dalam warna dapat dianalisis dengan ICP-MS dengan deteksi limit pada atau di bawah kisaran ppb. Prinsip kerja dari ICP-MS adalah sampel diintroduksikan ke dalam suatu pusat tabung plasma argon yang mengkabut, secara cepat tersolvasi dan teruapkan. Selama transit melewati inti plasma, proses disosiasi dan ionisasi terjadi. Komponen yang pertama ada plasma. Plasma ICP-OS adalah gas yang telah terionisasi secara signifikan di dalam medan frekuensi radio atau RF yang bersosialisasi. Yang kedua ada obor plasma. Pembangkit plasma dilakukan dalam obor plasma yang terdiri dari 3 tabung kuarsa, yaitu tabung obor luar, obor bantu, dan tabung injektor. Yang ketiga ada pembangkit RF, generator frekuensi radio yang efisien dan kuat membantu mengembangkan dan memelihara plasma yang mampu memisahkan hampir semua matriks sampel sehingga mengurangi pembentukan oksida dan mengganggu kimia lain seminimal mungkin. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan ICP-AES. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari ICP-MS.